Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan segala aktivitas maupun usahanya. Ya, sekalipun Pak Andika Perkasa kalah di Jawa Tengah ya teman-teman, tetapi dari hitung-hitungan ternyata Jawa Tengah itu masih kandang banteng dan juga ternyata ada indikator-indikator lain yang menyebabkan kekalahan Pak Andika Perkasa dan akan diungkapkan oleh Deddy Sitorus dengan sangat keras nih teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Kami memahami bahwa tidak semua Anda mengalami intimidasi, tidak semua mengalami banjir bansos dan money politik yang sangat-sangat merusak itu. Yang kami persoalkan adalah di tempat-tempat di mana hal itu dilakukan. Dan jika saudara-saudara bertanya, apakah Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng? Ya, dalam arti pemilihan gubernur. Dari sisi suara, dibandingkan antara suara pemilu legislatif dengan hasil pemilu kada gubernur, itu 2 kali lipat. Dari 25,9% menjadi lebih dari 40%. Apakah masih kandang banteng? Yes. Pemilih kami masih tetap setia, bahkan bertambah. Tetapi sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Ya. Jadi jangan lagi sebut Jawa Tengah sebagai kandang banteng, tetapi sebagai kandang bansos dan parcok. Lalu di mana kandang banteng, kawan-kawan? Kami dari 6 provinsi sebelumnya, data saat ini sudah memenangkan 14 provinsi. Kami memenangkan DKI Jakarta. Jadi dari Jawa Tengah, PDI Perjuangan kandangnya sekarang di ibu kota Jakarta. Jadi jangan ada lagi pertanyaan soal kandang banteng. Mau tanya di mana kandang banteng? DKI Jakarta memenangkan pemilu provinsi legislatif, ketua DPRD, dan kemarin gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Riau. Belum pernah dalam sejarah PDI Perjuangan menjadi ketua DPRD provinsi di sana sekaligus memenangkan pemilu gubernur. Dari 6 provinsi di Papua kami memenangkan 4 provinsi. Kami bisa mengembalikan kehormatan partai di Kalimantan Barat yang dulu terlepas sekarang kembali lagi. Yang bilang PDIP itu tumbang di kandangnya sendiri alias di Jateng dan di Jatim. Gimana kenyataannya? Begini bos penjelasannya. Emang iya Andika Hendi di Jateng itu persentasenya di bawah Lutfi Tajasin. Tapi kita lihat juga faktanya bos. Andika Hendi yang cuma diusung 1 partai yaitu PDIP, ternyata persentasenya nggak jelek-jelek amat. Masih mendapatkan 40-41%. 1 partai bos, 40-41%. Coba kita bandingkan dengan lawannya, Lutfi Tajasin, yang udah didukung lebih dari 12 partai. Didukung presiden dan wakil, didukung 2 mantan presiden 2 periode, belum lagi partai coklat, belum lagi sembakonya, belum lagi serangan fajarnya. Persentasenya berapa? 58%. Emang iya selisih, tapi selisihnya berapa? Jauh di bawah 20%. Padahal diusung lebih dari 12 partai. Apalagi Jateng yang punya 35 daerah, kota dan kabupaten, ternyata PDIP masih menang di 18 daerah. Begitu pula di Jatim, Jatim yang punya 9 kota dan 29 kabupaten, total 38 daerah. Ternyata PDIP menang di 5 kota dan 15 kabupaten, total 20 daerah. Ini fakta bahwa PDIP masih menguasai setengah dari Jateng dan setengah dari Jatim. Kalau menguasai lebih dari setengah provinsi, apakah ini makna dari tumbang? Merdeka. Salam untuk para kader PDI Perjuangan dan salam untuk para pejuang PDI Perjuangan, pejuang demokrasi dan penjaga konstitusi.
Pemilu sudah usai dan pilkada juga sudah selesai. Dalam satu kompetisi pasti ada menang, pasti ada kalah. Perjuangan kita untuk bangsa ini, untuk negara ini, untuk rakyat tidak akan sia-sia. Wahai para pejuang, wahai para banteng kesatria. Ya, kalau kita merasa capek dan lelah, istirahat sejenak, tidurlah sejenak, tapi jangan terlalu lelap. Karena di saat teriakan rakyat untuk banteng, bangunlah dengan cepat. Istirahatlah sejenak, jangan terlalu lelap. Ada saatnya rakyat akan berteriak, wahai banteng, di mana kamu? Bangkitlah. Wahai penjaga konstitusi, wahai pejuang demokrasi, bangkitlah. Kita harus tetap siap untuk rakyat. Kalau istirahat, cukup sejenak, jangan terlalu lelap. Tunggu teriakan rakyatmu yang akan memanggilmu. Tunggu teriakan rakyatmu yang merindukan dirimu. Wahai para kesatria, terima kasih sudah berjuang untuk Indonesia. Terima kasih sudah berjuang untuk daerahmu. Terima kasih sudah berjuang bersama. Merdeka. Siang lur, Pilgub Jawa Tengah wis Lampung sedulur. Hasilnya dari beberapa quickcon, realcon, gue wis bisa dideleng ya. Pak Andika mendapatkan 41, sekian persen, Pak Lutfi 58, sekian persen. Hasil resminya pasti nunggu keputusan perhitungan KPU ya lur. Nah, akeh banget sih ngomong si Kirul, siki kandang banteng Jawa Tengah keok jebol, bahkan infok nang aku ngumpah-ngumpah ya akeh. Tak jelasna ya lur, siki apakah bener suara PD Perjuangan jebol? Dewek kudu ndeleng datanya secara umum. Perolehan legislatif PDI Perjuangan Jawa Tengah mendapatkan 26, sekian persen. Perolehan Partai Kim Plus yang mendukung Pak Lutfi dari 12 partai nek digabungna kurang lebih oleh 70% sekian persen. Nah, satu partai PDI Perjuangan melawan 12 partai. Satu partai PDI Perjuangan 26% mengusung Pak Andika. Sing siki hasilnya oleh 40%. 12 partai perolehan pileg kurang lebih 70% mengusung Pak Lutfi karo Gus Yassin, hasilnya siki 58, sekian persen. Artinya apa? Satu partai mendapatkan 41%, 12 partai mendapatkan 58%. Kue nek arep membandingkan suara, apakah Jawa Tengah jebol suara PD Perjuangan apa ora? Memang benar, nek misalkan suara pilihan gubernur ya kalah, dewek pun tidak pernah mencari alasan bahwa Pak Andika kalah dengan berbagai macam fenomena yang ana. Ayo ya lur, sing bisa tak sampekna, terima kasih dan tetap semangat kepada para relawan, para pendukung Pak Andika Hendi. Tetap bersatu dan semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Merdeka. Iya, dengan 40% lebih di Jawa Tengah, saya pikir itu cukup juga untuk jadi pertimbangan bagaimana Pak Andika tetap berkiprah di politik, karena saya pikir cukup berpotensi untuk di Pilpres 2029 nanti ya teman-teman, karena terbukti dengan kampanye yang singkat di Jawa Tengah itu bisa 40% lebih. Ya, kalau dipertahankan para pemilihnya ditambah diperluas sampai ke daerah-daerah lain, saya pikir modal Pak Andika ini cukup bagus untuk jadi pilpres ikut ajang pilpres atau menjadi calon presiden di tahun 2029 ya teman-teman ya. Ya, itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.